Kisah sedih seorang gadis pemulung yang ditelantarkan. Setelah dewasa, orang tuanya bilang, hari itu suasana hari begitu dingin dan mendung. Walaupun begitu, tak ada alasan bagi seorang gadis mungil yang usianya baru menginjak 11 tahun untuk bermalas-malasan. Ada setitik duka yang masih mengena di hatinya, lantaran 1 bulan yang lalu ia baru saja ditinggal oleh kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya diketahui meninggalkannya begitu saja. Bahkan ia sendiri tak tahu entah mengapa ia ditinggalkan. Teringat di saat ia bangun dari tidurnya, ia mencari kedua orang tuanya yang tiada. Waktu itu ia menangis sembari ketakutan dan kelaparan. Beruntung tetangga yang mendengarnya memberikan dirinya makan, yang kasihan melihat kondisi dirinya yang belum makan dari pagi hingga sore hari. Kedua orang tuanya merupakan seorang anak remaja berusia 28 tahun yang mana menikah di usia belasan tahun. Waktu itu mereka menikah disebabkan karena kecelakaan dan sang ibu hamil di luar pernikahan. Hidup sulit dan luntang-lantung pada akhirnya membuat dirinya terpaksa harus putus sekolah dan menjadi seorang pemulung. Walaupun begitu, uang hasil yang ia dapatkan diambil seluruhnya oleh sang ibu dan ayahnya. Baginya mendapatkan makan dan berada di samping kedua orang tuanya sudah lebih dari cukup. Sebulan berlalu, kejadian memilukan tersebut ia berusaha untuk dilupakan, namun tak juga bisa. Walaupun ia ditinggal oleh orang tuanya, ia masih tetap merindukan dan tetap mendoakan kebaikan bagi kedua orang tuanya. Setiap habis memulung, ia beristirahat dan di tengah malam ia pun sujud dalam kesedihan memohon ampun dan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Harapannya agar ia dipertemukan kembali dalam kondisi terbaiknya. Berusaha dan bekerja keras ia lakukan, hingga suatu saat ia mencoba mengumpulkan sisa penghasilan memulungnya untuk ia coba putarkan membeli souvenir kecil-kecilan. Ia nyambi dan sedikit demi sedikit kedua penghasilannya lumayan dan lebih dari cukup. Ia pun memberanikan diri untuk berhenti menjadi pemulung dan mencoba menyewa kios kecil di pinggir jalan yang ukurannya muat untuk dagangan asongan. Ia mencoba untuk membuka jualan souvenir. Perlahan dan pasti ia jalani hal tersebut sampai 5 tahun lamanya. Dan buah kerja kerasnya pun pada akhirnya berbuah keberhasilan di tahun ke-6. Bermodalkan hasil yang ia kumpulkan, ia berani mengambil orderan dalam skala besar untuk pernikahan. Dari sana ia pun mulai mendapatkan relasi yang lebih luas, hingga pada akhirnya ia pun sukses mengembangkan bisnis souvenir miliknya. Ia pun mampu membangun kembali rumah yang kumuh tersebut, dan pada akhirnya bisa membangun sebuah ruko di tahun ke-8-nya. Usianya waktu itu menginjak usia 19 tahun dan sebentar lagi 20 tahun. Di kesuksesan yang telah ia rasakan, ada rasa kosong di hatinya, yaitu tak adanya kedua orang tua yang bisa menikmati hasil kesuksesannya. Dalam rindu dan linangan air mata, ia terus berdoa meminta agar dipertemukan kembali pada orang tua yang telah membuangnya. Dan doanya pun akhirnya terkabul manakala ia mendengar kabar bahwasannya ibu dan ayahnya ditemukan dalam kondisi hendak dihakimi lantaran ketahuan mencuri. Ia pun bergegas datang ke kantor pihak berwajib dan berusaha untuk memberikan jaminan. Namun usahanya gagal dan kedua orang tuanya harus merasakan kurungan selama beberapa bulan. Dan saat mereka keluar, pertemuan itu menyedihkan itu pun berlangsung. Kata maaf dari kedua orang tuanya pun disambut haru oleh sang anak. Sang anak melupakan momen menyedihkan tersebut dan justru mencium dan memeluk kedua orang tuanya.